Kalau misalnya ada orang salam, boleh nggak kita jawab salam gitu, walaupun bukan buat kita begitu Ustaz. Jadi ada orang ngucapin salam Oh, ya ke jamaah gitu, atau dia ngucapin ke salam ke orang yang dia tuju, tapi kita dengar, boleh nggak kita jawab salamnya? Lanjut Ustaz. Kalau misalnya saya masbuk nih, masbuk udah masuk ke rakaat ketiga, ya pokoknya kan saya ikutin imam kan, nggak tahu nih rakaat berapa begitu, cuman kan saya masuknya di rakaat pertama, sayanya masuk ke rakaat pertama masbuk itu. Kan biasanya habis al-fatihah kan saya baca surat kan, tapi kan karena jamaah itu rakaat ketiga, habis al-fatihah kan dia langsung ruku. Nah kita sebagai masbuk apa ikutin imam atau kita lanjutin baca surat gitu. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, ada orang yang giroh apa namanya untuk berkurban, tapi uangnya pas-pasan Ustaz. Boleh nggak dia ya, berkorban satu kambing untuk satu keluarga gitu? sangat boleh. Anaknya, Aku istrinya, saya kok ibunya, bapaknya oh, jadi nggak satu gitu. iya kan? Kenapa? Sholat id kan biasanya yang biasanya kan di lapangan sholat id. Tapi saya Ya, seperti di komplek perumahan saya di Indonesia itu sholat idnya kadang di masjid. Nah saya pas masuk dapat di masjid. Kalau masuk ke masjid kan saya harus sholat tahiyat masjid nih, maksudnya sunnah gitu. Kalau di masjid oke ada sholat tahiyat masjid, tapi kalau di lapangan kan nggak ada sholat tahiyat lapangan ya. baik. Bener nggak itu Ustaz? Pertanyaannya, Ya, kalau saya di masjid di waktu sholat id boleh nggak saya sholat tahiyat masjid? Tapi kalau yang di lapangan nggak perlu lagi sholat tahiyat kan? Ini zakatnya, ini karena mau masa-masanya zakat emas itu kalau sampai hisap dan kaulnya, kalau sampai hisap dan kaulnya zakat emas ya Ustadz ya. Apa harus dibayar setiap tahun ini atau sekali saja? nisab ya Pak, nisab bukan nisab, Sorry ya, nisab. nisab nun. Ya Nun, nisab dan kaulnya apa harus dibayar setiap tahun atau sekali saja? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat talibin ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial, yang salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafillah jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Nelini Mengaji, bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KHO Official. Alhamdulillah kita masuk ke nomor hadis
345 berarti sudah 300-an hadis yang kita telah bahas di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, masih di babul sholat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku thalibul ilmi, para penuntut ilmu, khususnya anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat, kepada Gurunda Ustadz Ali, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Silakan buka ikhwatillah kitab Bulughul Maramnya yang bagi yang sudah punya ya. Hadisnya sudah masuk 344 45. Saya 345 Ustaz. Kurang lebih kitab Bulughul Maram ini kurang lebih 1500 hadis. Tapi belum ada sepertiga ya kita jalan ya. Pelan-pelan Ustaz. Sudah belum ada sepertiga. Mudah-mudahan dikasih kesempatan di panjangan umur sampai selesai. Amin. Ya. Kita bersalah sifat babu sifat salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda, man ini bersyarat ya, harus satin yang syarat, syaratnya Subhanallah, mensucikan Allah, subhanallah gitu. Apa makna subhanallah? Mensucikan Allah, karena arti sama dengan kudus ya. Kudus itu artinya mensucikan Allah juga. Membeda, kalau sabah itu, tasbih itu ya meniadakan yang tidak layak bagi Allah. Ya, mensucikan Allah dengan cara meniadakan yang tidak layak untuk Allah. Kalau kudus, mensucikan Allah dengan cara menyematkan yang pantas, yang layak buat Allah. Man sabah Allah, gugur salah, gugur itu salah. Barang siapa saja yang mensucikan Allah, yang bertasbih, yang mengucapkan subhanallah di belakang setiap sholat. Ya, maksudnya setelah salam ya. Setelah istighfar ya, alaman salam ya. Lalu ini apa? Subhanallah salasa wa salasina 33.
33 kali. Wa hamidallah, dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, salasa wa salasina. Ya kalau teman-teman tasawuf mah itu diaturkan ayat nih. Mensucikan Allah bukan subhanallah. Kita harus dalam praktek ibadahnya, dalam amal-amalnya gitu kan, harus pakai rasa gitu kan. Memuji Allah bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan. Memuji Allah itu ya biasa tuh dijelas-jelas gitu ya, kalau saya kurang setuju dengan pelajaran dalam tasawuf ya. Wahamidallah, dan memuji Allah, salasa wa salasina, 33. Ya itu subhanallah, alhamdulillah. Wa kabbarallah, dan membesarkan Allah, bertakbir Allahu Akbar, salasa wa salasina, 33 kali. Fatilka, maka tilka, ketika sampai dikira kan zorat zaman ya, zorat kata keterangan apa, kata penunjuk ya, keterangan penunjuk, kata petunjuk. Tis'un wa tis'una, totalnya maka dari 33 kali 3 tadi kan menjadi 99 ya. Wa qala tamamal mi'ati, maka mengucapkan sebagai penyempurna, tamam itu sempurna, penggenap ya, penyempurna al-mi'ati ya, menjadi 100 ya. Berarti kurang berapa Pak? Kurang satu ucapan ya. Apa ucapan yang satu itu? La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada satupun ya, la syarikalahu, ya bisa dipersekutukan baginya, tidak ada ilah yang layak ya. Lahul mulku, baginya al mulk, apa kerajaan, walahul hamdu, dan baginya atau miliknya segala pujian, satu-satu pujian ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala atas kulli, setiap atau segala, syai'in sesuatu, qadir, maha berkuasa. Ini gufir itu menjadi jawab syaratnya ya. Syaratnya siapa saja yang mengucapkan tadi total 100 ucapan, maka jawab syarat ini ya, gufirat khotoyahu, gufirat fil mati majhul ya, diampunkan ya, khotoyahu, kesalahannya, dosa-dosanya, walau kanat mislu kabadil bahr, walaupun sebanyak atau semisal buih di lautan, misal buih di lautan, sebanyak itu pun akan dihapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Rawahul Muslim, nomor hadisnya 597. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain, ukhra yang lain, anna takbira arba'un wa salasuna ya, takbirnya Allah Akbar 34 kali. Jadi subhanallah, alhamdulillah 33, kan 66, takbirnya 34, jadi 100 kali ya. Namanya mukhayyar ya, boleh pilih, boleh 33 plus 1 atau 33, dan 34. Hadisnya sahih Muslim ya. Ada lagi di Abu Daud ditemukan sama Imam Ahmad. Di kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud tepatnya nomor hadisnya 1504. Imam Ahmad nomor hadisnya 8834. Abu Daud sama Ahmad yang mana nih Ustaz?
33 kali 3 ya? Ahmad 8834, Abu Dhabi 1504. Enggak, maksudnya yang subhanallahnya alhamdulillah sama Allahu Akbar 33 semua gitu Ustaz. Enggak, redaksi sama. Satu redaksi sama saya redaksi temukan sama. di sini. Nah, Wa an Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal salah satu sahabat Nabi ya, ditugaskan ke Yaman ya sebagai amil ya, ya, amin. amil zakat. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu, telah berkata kepadanya, maksudnya mengajarkan doa, berwasiat ya, usika, aku berwasiat kepadamu, wasiatkan engkau, gitu maksudnya ya. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada'anna, lamnya larangan, jangan. Ada yaudu, tada'a. Nah, ada pun belakangnya dan nun tasdid ya, sebagai taukid penegasan. Maksudnya jangan sekali-kali. Kalau lam nahi ya, kalau akhir katanya nun tasdid, artinya jangan sekali-kali. Kalau nun tasdidnya berpasangan dengan kata kerja perintah fil amr, maka artinya lah, hendaklah, kerjakanlah ya. Nah, ya itu. La tada'an, jangan sekali-kali tada'an kamu meninggalkan ya, ada yaudu, jangan sekali-kali wahai Mu'ad engkau meninggalkan kubur kulli salatin, an taqul, di belakang setiap sholat, akhirnya maksudnya setelah salam, an taqul, dari membaca, engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ini hadis ini doa ini bagus dibaca. Ya, doa ini bagus dibaca. Pada saat, nah, adapun masalah urutannya ini berbeda pendapat. Ya, ada yang tadi itu istighfar, tahmid, takbir 33 kali gitu kan. Yeah. Yang pertama alaman salam diikuti dengan ayat kursi, atau bebas urutannya, masalah bebas. Tidak ada keterangan baku begini urutannya. Gitu ya. Nah. Baik, saya mesti dulu, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Aduh, saya lupa, saya sempat pernah baca Ustadz, sebaiknya sehabis sholat dan salam itu ya, itu jangan meninggalkan tempat duduknya gitu Ustadz. Jadi berzikirnya di tempat duduk yang itu, jangan pindah gitu. Itu benar nggak sih Ustadz? Apa ada beda faedahnya gitu kalau dia pindah tempat, zikir tempat yang lain gitu? Apa memang sunahnya harus di tempat dia habis sholat gitu? Iya, ada keterangan pada saat di keterangan sholat sunnah suruh ya. Sholat sunnah suruh, apabila kamu habis sholat subuh tidak beranjak dari tempat duduknya sampai menjelang matahari terbit ya, lalu sampai syuruk, mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah suruh, maka baginya umrah dan haji mabrur, itu kan? Iya. Haji mabrur ya, haji mabrur. Umrah dan haji mabrur. Ya. Ya, ada pun di keterangan yang lain, ya sebenarnya mudah-mudah saja. Ya. Saya belum menemukan apakah ada di setiap sholat. Ya, betul. Ya, perpindahan itu ya. Yang saya baru ketemu tadi pada saat sholat sunnah suruh. Ya. Adapun kalau misalnya tidak boleh bergerak, tapi pada hadis yang lain sebagai imam, dia terkadang berputar. Iya.
mengangkat jamaah, menghadap makmum, itu menandakan bahwa dia telah selesai sholatnya. Atau terkadang dia serong ke arah kanan, berpindah dari tempat duduk. Oh, serong ke kanan, nggak Kan gitu 180 derajat ya Ustadz ya? Orang kanan, serong dia ke kanan. serong dikit, itu menandakan bahwa dia telah selesai sholatnya. Ya kan, terkadang balik badan kan, Ya. menghadap makmum. Ada kadang-kadang dia nggak bergerak, yang di tempat, artinya Oh, secara khusus saya baru menemukan di sholat sunnah subuh. iya, iya, iya. Di sholat subuh dan sholat sunnah subuh dia nggak bergerak. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, apakah di sholat suruh itu memang kita nggak boleh beranjak dari tempat kita sholat ya? Atau maksudnya beranjak dari tempat masjid begitu? Ya artinya begitu, dia tidak berada di tempat dia duduk. Di tempat dia duduk, ya ada banyak belakang zikir ya, dari mulai sholat subuh kan sampai dia menjelang suruh, sampai suruh. Hati-hati juga di sini nih, karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Iya, iya, iya. Jangan sampai kita malah sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Gitu. Artinya sebelum melaksanakan sholat sunnah suruh, ya katakan kita hari ininya besok mau aja sholat sunnah suruh. Hari kita lihat matahari terbenam jam berapa, matahari terbit jam berapa gitu. Jadi hari ini pasti kita keluar dulu, pasti kita jam 6.00 kan, Iya, iya. supaya pada saat besok mau sholat sunnah suruh nggak boleh keluar lagi kan. Iya betul. Ngeliatin jendela gitu kan itu beranjak. Tapi emang benar-benar nggak boleh berdiri di tempat duduk dari sholat itu ya Ustaz? Kenapa? Nggak boleh habis assalamualaikum terus zikir gitu. Kan biasanya di sini yang sering saya lihat itu orang baca Al-Quran terus cari tiang atau tembok gitu, nyender gitu. Kan berarti dari tempat duduknya beranjak berarti gitu Ustaz. Nah ini hampir semua ngelakuin sama seperti Iya, itu. dalilnya. Ya kalau dalilnya begitu, dari dalilnya ya nggak beranjak, tidak beranjak itu kan kita pahami secara jauh itu kan tidak beranjak, artinya tidak bergerak, nggak bergeser kiri kanan, Iya. gitu ya. Kalau udah pindah tempat ya, walau alam saya nggak berani komentari. Iya sih. Apa dimasuk? Apakah yang diartis dia beranjak itu dia beranjak dari tempat dia sholatnya, Masjidnya, ya. secara umum, ataukah tempat dia sholatnya? Ya, kalau mengacu pada hadis ya itu paling ya nggak jauh dari tempat dia sholat. Iya. Saya bukan cari pembenaran ya Ustadz. Cuman bisa nitip ke gurunya Ustadz nanya, karena kan bisa beda pendapat gitu ya. Kayak pendapat Ustadz kemarin yang salam kan, akhirnya kita pakai dua pendapat gitu. Baik. Masih ada? Ada titipan pertanyaan sih Ustadz, cuman masih belum masuk ke materi yang sama nih. Apa Nggak kita apa yang kemarin? yang kemarin boleh tuh Ustadz, yang 3 pertanyaan saya tuh udah ketemu belum jawabannya Ustadz? Satu dulu ya, mana dulu Pak? Bilang Pak. Yang sebentar. Yang Nabi Musa komplain kepada Nabi Adam gara-gara Nabi Adam makan buah ya kuldi, buah yang disebut dari iblis itu, sehingga kita manusia turun semua ke dunia gitu. Ya. Nama buahnya nggak disebutkan ya. Iya. Cuman Kuldi bukan itu nama bahasa kan, Holland itu tuh sekal. ya. Sekalan. Buahnya walau alam nggak usah disebut karena nggak penting. Betul. Kalau yang tidak disebut Quran berarti nggak penting. Ya, artinya ada pelanggaran di situ kan. Jadi hadisnya ada di Bukhari Muslim gitu kan. Ada di Bukhari Muslim dengan kalimat yang berbeda matanya tapi semakna. Ya, tapi semakna. Artinya ada menang perdebatan kan dari Nabi Musa alaihissalam. Betul. Tentang dosa mempertanyakan sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Yang sudah terjadi, Nabi Adam jangan menyalahkan
fokusnya pada proses diri sendiri. Ya, antum sekarang bertanggung jawab atas diri sendiri. Jangan nyalakan orang tua antum yang tidak mengajarkan antum sholat, yang tidak mengajarkan antum ngaji gitu kan. Kenapa? Usia balik kan dikasih akal untuk mencari jati diri kan. Yang membedakan mana benar mana salah. Saya pribadi gak dapet dari orang tua saya cari sendiri Pak. Gak menyalahkan orang tua saya. Karena masing-masing akan ditanya tentang amalan masing-masing gitu kan. Gak perlu Nabi Musa berkonflik kepada Nabi Adam, masih sudah lewat makanya. Bertanggung jawabnya pada diri masing-masing gitu kan. Itu itu ibu yang bisa kita tangkap. Itu ada di hadis yang bukan menjadi urusan kita. Kan gitu kan. Yang kedua tentang Nabi Musa komplain lagi tentang sholat 50 waktu. Betul. Ya ini juga hadisnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Ya. Gitu. Yang sahih pun terbelah menjadi dua juga nih kan. Iya yang mengatakan dhaif dulu yang kita bahas. Tidak masuk ke logikanya. Betul. Karena syarat hadis sahih itu harus tidak bertentangan dengan logika sehat, akal sehat. Betul. Gitu kan? Jadi menurut mereka yang mengatakan hadis itu tidak percaya dengan hadis ini, mengatakan bahwa sebenarnya perintah sholat 5 waktu emang 5 waktu dari sananya. Tidak ada kata-kata 50 waktu. Ya, tidak ada kata-kata 50 waktu. Memang ada amang seperti itu ada kalanya memang begitu adanya dibawa waktu. Jadi pada saat Nabi diperintahkan sholat 5 waktu, Nabi terima. Tidak ada tuh ketemu dengan malaikat Musa minta pendapatnya gitu kan. Kata bagi pada orang-orang yang menganggap hadis itu dhaif, tidak percaya. Iya. Saya ada baik kelompok yang menganggap hadis itu sahih. Ada itu sahih. Begitu adanya ya 50 waktu turun 10 turun jadi 5 gitu kan, ketemu Musa alaihissalam. Bener adanya, ibronya apa? Gimana ya? Dan 50 waktu turun ke 10, turun ke 5. Ya. Mau menghadap lagi Nabi Muhammad malu gitu kan. Gitu ya. Artinya hadis seperti itu ya jangan adanya begitu jangan ditolak. Begitu ada secara teksnya gitu kan. Artinya berkembang luas misalnya sampai sekarang gitu kan. Masa iya yang bagi yang yang tidak menganggap hadis itu hadis dhaif gitu kan. Masa iya kebijakan Allah dikomplain gitu kan. Iya. Allah nggak tahu gitu kan. Kalau ini berat, masa iya kan la yukallifu nafsan illa usaha gitu kan. Allah tidak membebankan ya. Di luar kemampuan hamba-hambanya gitu kan. Pasti pada saat langsung ngasih perintah, ya hamba itu sudah mumpuni, sudah sanggup menerimanya. Gitu sampai dikomplain sama Nabi Musa yang pengetahuannya di luar. Karena bahwa dia benar-benar Nabi Musa kan makhluk. Ya bukan Tuhan. Kan? Seolah-olah kebijakan Allah kan diprotes dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya wallahu a'lam walau alam bisawab. Poinnya apa? Ya artinya kadang-kadang kita bertanya sesuatu yang tidak menambah keimanan kita gitu. Peristiwa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj tentang 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau iya kenapa gitu? Kalau enggak kenapa gitu kan? Dampaknya buat kita apa? Ya bagi saya pribadi, kalau tentang pertemuan 5 waktu di Al-Quran jelas. Kalau Al-Isra kan jelas minta 5 waktu.
nggak perlu diperdebatkan. Selama itu di Quran, ya, selama itu diperintahkan Allah, ya, ada dasarnya, nasnya jelas, samina wa ta'na. Nggak perlu kita cari tahu kenapa sih 5 waktu, kenapa sih nggak 50 waktu, kenapa nggak 1 waktu saja. Ya kan gitu kan, artinya selama Quran menceritakan, nasnya jelas, teksnya jelas, maka setiap saya samina wa ta'na, saya beriman, saya taat, ya, saya taat. Nggak perlu bertanya yang bukan urusan saya, kenapa gitu kan? Perbincangan dengan Nabi Muhammad dan Nabi Musa ketemu di Isra Mi'raj, yang saya yakini Nabi Isra, Nabi Mi'raj, ya, tentang perbincangan bagaimana intinya soal 5 waktu ada di Quran turunkan. Bagaimana prosesnya saya nggak mau tahu dan tidak agama nggak perlu tahu juga. Ya, pada saat itu ditugaskan oleh atasan antum, kerjakan tugas ini, pergi ke sana, kan nggak perlu tahu kenapa saya tugasin, kenapa saya kerjakan ini, nggak perlu tahu kan. Yang jelas sih yang memerintahkan adalah atasan kita kan. Jelas ya? Jelas. Satu lagi tuh Ustadz yang tentang sahabat Ali mendengar sahabat Umar di dalam kuburan. Sama malaikat penjaga kubur. Iya, adapun hadis ini ya dari mana datangnya? Ya, berarti kan Nabi pernah bersabda bahwa ada hadis sahih Nabi sabda Nabi itu tentang perangainya Umar bin Khattab kan, yang kasar, yang keras gitu kan. Iya. Tegas gitu kan. Nah, tapi perihal kisah Ali bin Abi Thalib dimimpikan ketemu Umar bin Khattab dan sedang ditanya malaikat, berarti kan ini bukan hadis Pak. Iya betul, bukan perkataan Nabi ya. Perkataan sahabat kan. Sahabat. Iya. Perkataan sahabat bisa dibilang bisa enggak gitu kan. Iya kan, karena nggak terjaga, nggak masuk. Ya kan, Ali bin Abi Thalib dimimpikan ketemu Umar bin Khattab yang sedang ditanya di alam kubur. Iya. Perkataan siapa ini? Saya pengen tahu dia galak juga enggak? Pas saya tanya, kamu tahu enggak? Kamu berhadapan dengan siapa? Ya, aku ini adalah kekasihnya Tuhan benci kamu. Artinya, saya mau bilang percaya. Gimana? Ya, bilang kita percaya, emang bukan dari Nabi yang ngomong. Betul. Nah, ya kan? betul. Karena kalau yang perang Badar kan pernah satu kasus waktu selesai perang Badar, Rasulullah berkata kepada mayat kafir Quraisy itu Ustaz, disebut satu persatu ya, Umayyah bin Halal, Abu Jahal. Sekarang kamu tahu kan siksanya Abu Bakar atau Umar gitu Ustaz, yang bilang, ya Rasulullah, orang udah meninggal, kamu nggak bisa dengar, kamu tidak mengetahui apa yang aku dengar. Nah, kalau Rasulullah yang ngomong masuk hadis ya Ustaz ya. Tapi kalau sahabat yang ngomong lah, ini belum termasuk hadis berarti. Bukan. Kalau hadis itu definisinya adalah ucapan, perbuatan dan takrirnya Nabi. Ya. Kalau sahabat bukan hadis. Nah, kalau disebut paling riwayat lah ya. Kalau disebut hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang terhenti di sahabat, bisa terpakai bila tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, Ustadz, kita ke banyak pertanyaan nih Ustadz. Ya. Ada orang salam biasanya Ustadz. Kalau di sini Ustadz naik bus, kenapa? ada orang salam, assalamualaikum. Di sini tuh orang kalau naik bus biasa ngucapin salam. Kenal nggak kenal assalamualaikum. Masuk ke naik bis gitu, dia ngucapin salam, assalamualaikum gitu. Nah, kalau misalnya ada orang salam, boleh nggak kita jawab salam gitu, walaupun bukan buat kita begitu Ustaz? Dalam sholat? Bukan, di luar sholat. Jadi ada orang ngucapin salam, ya ke jamaah gitu, atau dia ngucapin ke salam ke orang yang dia tuju, tapi kita dengar, boleh nggak kita jawab salamnya? Iya, ada hadisnya tentang salam itu banyak. Ada yang salamnya satu lawan satu. Antum ngucap salam, ada jawab salam.
Satu lawan satu. Ada satu lawan banyak. Apabila yang satu memberikan salam kepada yang banyak, berarti kan yang dengar banyak, Pak. Iya, iya, iya. Nggak perlu jauh semua, perwakilan cukup. Oh. Satu dua orang cukup, satu orang cukup. Ya, yang berjalan dengan yang duduk, maka yang berjalan yang mengucapkan salam. Iya, iya, iya. Yang berkendara dengan yang duduk. Ya, ada di kitab Bulughah bab adab ya, bab akhlak. Jadi di bab terakhir Pak, Bab terakhir. ada 1000 sekian. Nah. Lanjut Ustaz. Kalau misalnya saya masbuk nih. Masbuk udah masuk ke rakaat ketiga. Ya, pokoknya kan saya ikutin imam kan. Nggak tahu nih rakaat berapa begitu. Cuman kan saya masuknya di rakaat pertama. Sayanya masuk ke rakaat pertama masbuk itu. Kan biasanya habis Al-Fatihah kan saya baca surat kan. Tapi kan karena jamaah itu rakaat ketiga, habis Al-Fatihah kan dia langsung ruku. Nah, kita sebagai masbuk apa ikutin imam atau kita lanjutin baca surat gitu? Iya, ada 3 atau 4 pendapat ya. Oh. Nanti saya akan di mana posisi saya. Pertama, bukan cuma rakaat ketiga, rakaat berapapun masbuk. Ya, pendapat pertama dia dapat Al-Fatihah tidak? Oh iya, dapat ya. Ya, Al-Fatihah itu dari awal surat ya sampai akhir. Iya. Ya, dapat Al-Fatihah tidak? Dia dapat Al-Fatihah dari bismillahnya sampai sampai aminnya. Ya, dia dapat Al-Fatihahnya malah dihitung 1 rakaat. Dapat 1 rakaat. Ya, Al-Fatihah nggak dapat nih, atau dapat hanya ketinggalan 1 ayat saja, dia nggak dapat, datang sudah wal ar-Rahmanir-Rahim gitu kan. Ya, berarti dia nggak dapat Al-Fatihah, maka dia kurang 1 rakaat. Itu pendapat pertama. Ya, atau dia pada rakaat ketiga masuk kan sir kan. Iya, betul, sir. Si imam baca Al-Fatihah dengan sir, nggak kedengeran, mau masuk baca Al-Fatihah juga kan dengan sir. Betul. Apabila imamnya itu ruku, jangan ruku. Selesaikan itu Al-Fatihahnya. Dia dapat satu rakaat kan. Iya. Selesai saja rakaat Al-Fatihahnya. Jelas ya, itu pendapat pertama. Itu pendapat pertama. Karena dalilnya tidak ada sholat tanpa baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, 1 ruku 1 rakaat. Asal si masuk itu pada saat dia masuk ke jamaah dapat rukunya, maka dihitung 1 rakaat. Dalil yang dipakai adalah hadisnya tentang bisa pada saat sholat berjamaah, pada saat ruku dia nggak bisa bangkit itidal. Iya, karena Abu Bakar ya. Nungguin Ali bin Abi Thalib sedang jalan. Abu Bakar atau Ali ya. Ya. Dia dapat 1 ruku, dia dapat 1 rakaat. Yang ketiga, 1 sujud. Oh, sujud. Ya, 1 sujud. Barang siapa yang mendapatkan 1 sujud, barang siapa mengadakan sholat subuh, ya mendapatkan 1 rakaat dari subuh. Kalau terbit matahari terbit, ya asal dia dapat 1 sujud. Oh, 1 sujud aja ya. Ya, maka dia dapat 1 rakaat. Nah, saya pendapat yang pertama ikutnya. Oh, tidak ada sholat bila tidak ada Al-Fatihah. Fatihah. Oh, misalnya gini Agar Ustaz. tidak ada keracunan, karena yang namanya 1 rakaat itu kan dari awal, Pak. Iya. Oh, jadi gini, Afan ya Ustaz ya. Afan Ustaz. Jadi kalau misalnya Ustaz masbuk misalnya nih, kayak sih nggak mungkin ya Ustaz. Kenapa? Contoh ya, misalnya saya deh nih, saya mau pakai pendapat yang pertama. Saya masuk lagi membaca Al-Fatihah, posisinya udah ruku tuh. Kalau saya pakai pendapat yang pertama, saya nggak dihitung tuh berarti ya. Betul ya Ustaz ya? Saya ikut, saya dapat, Pak. Iya. Jadi kalau antum ambil pendapat yang kedua, 1 ruku 1 rakaat, Itu dapat. antum mendapat sendiri nantinya.
maksudnya turut tuh rokaat yang rokaat kan dalam Fatihah ya. Kalau dalam Fatihah kan antum yakin, nggak ada keraguan begitu. Iya iya iya. Iya kan? Ya ya. Karena nggak ada ketinggalan. Ya iya iya. Lanjut Ustaz. Ya. Saya dalam beribadah itu, Nah. dalam beribadah pasti kerja yang perlu dipastikan adalah ibadahnya diterima dulu. Iya iya iya. Jangan berharap pahala dan lain Besar, sebagainya. iya, iya. Diterima itu bagus itu bagus itu. Yang penting Cari syarat aman dulu. Cari aman. Iya, iya, iya. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada orang yang giroh untuk berkurban, tapi uangnya pas-pasan Ustaz. Boleh nggak dia berkorban satu kambing untuk satu keluarga gitu? Sangat boleh. Anaknya, Boleh. istrinya, ibunya, bapaknya, jadi nggak satu gitu. Iya, satu keluarga itu anak dia, suami, istri, anak, dan orang tua. Oh, oke. Satu keluarga itu kan. Orang tua itu kan tanggungan antum itu. Iya 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 iya. Iya. Anak antum tanggungan antum kan. Mertua juga termasuk berarti Ustaz? Iya. Yang mertua, kalau mertua beda khilafiyah nih. Oh. Iya, Apakah iya. termasuk keluarga atau tidak? Kecuali ada nih, antumnya punya mertua, antum punya mertua. Orang tua antum udah nggak ada. Iya iya iya. Maka mertua itu jadi orang tua, karena mertua kan mahram pada pernikahan. Betul betul. Ya bisa masuk ke sana. Itu. Ini kalau itu pendapat ya, ini pendapat. Iya. Apakah mertua termasuk termasuk keluarga atau tidak? Dua lagi boleh Ustaz? Ya. Yang pertama Ini kita kelar dulu nih. ini kelar udah kelar. Kelar dulu pelan-pelan Ustaz. Baik. Kita sampai di hadis Ya. 346 ya. Sholat id kan di lapangan Ustaz. Tapi terkadang ada juga sholat id di masjid Ustaz. Kenapa? Sholat id kan biasanya biasanya kan di lapangan sholat id. Tapi seperti di komplek perumahan saya di Indonesia itu sholat idnya kadang di masjid. Nah saya pas masuk dapat di masjid. Kalau masuk ke masjid kan saya harus sholat tahiyat masjid ya, maksudnya sunnah gitu. Kalau di masjid oke, ada sholat tahiyat masjid, tapi kalau di lapangan kan nggak ada sholat tahiyat lapangan ya. Baik. Bener nggak itu Ustaz? Pertanyaannya? Ya, kalau saya di masjid di waktu sholat id boleh nggak saya sholat tahiyat masjid? Tapi kalau yang di lapangan nggak perlu lagi sholat tahiyat kan? Bagaimana gitu? Ya, tergantung cara pemaknaannya dulu. Masjid dalam segi bahasa bagaimana? Oke. Kembali kepada Ya kan, hadis. tempat sujud kan. Semua Karena bumi Nabi masjid. Muhammad diberi kelebihan yang diberikan kepada Nabi sebelumnya. Iya, iya, iya. Itu dijadikan apa? Muka bumi itu masjid. Iya, iya, iya. Bumi itu masjid. Tempat sujud ya. Oke. Iya, iya. Ya kan? Allah memberi kelebihan, bumi itu jadi masjid kan tempat bersuci. Yang tanahnya dia itu bersuci. Iya, iya. Ya, maka selama itu tidak dipakai, maka masalah di rumah pun masjid ya. Iya, betul. Masjid juga. Ya, maka boleh kan tahiyat di masjid. Boleh. Kalau berarti itu ya boleh, tapi dari kenyataan pada prakteknya, nah itu mengerjakan sholat tahiyat di masjid di masjid yang kita maksud. Ada mimbar gitu kan, ada ini ya. Iya, iya. Yang kita maksud kalau lihat praktek Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang dalil sholat di masjid. Yaitu Nabi nggak pernah ngelakuin, Pak. Iya, betul sih. Saya tahu sih itu sebenarnya. Lapangan tuh musola tuh lapangan, bukan masjid. Maka sholat itu adalah sholat yang terikat dengan tempat. Tempatnya di lapangan. Maka saya pribadi sering tanya tuh sama jamaah, Iya. bagaimana Ustaz kalau sholat itu tidak ada di lapangan di masjid? Biasanya tidak sholat. Kan gitu, Pak. Iya. Sholat itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sudah muakkad, nggak ada yang wajib kan? Iya.
Ada yang wajib Pak, Imam Ahmad dan Abu Hanifah mewajibkan sholat id. Hmm. Ya, kurang kuat. Ada apa namanya mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintah ibadah kan pakai dalil Pak ya. Iya, betul betul betul. Al-aslu pilih ibadah ditahrim, Hmm. ya kan? Maka sholat di masjid itu menjadi satu keharusan. Iya. Saya sholat di pasar lapangan ya, bukan sholat id. Hmm. Kalau sholat id di lapangan menjelisihi, Iya, iya. Di sini kan juga jadi orang menanyakan. iya, di sini juga sama Ustadz. Negara Arab juga sama juga, rata-rata di masjid juga ya. Iya. Saya sering tanya, Lapangan ya. itu bagaimana dengan orang-orang yang di Arab sana, Al-Mukarramah, Hmm. ya di Ka'bah itu kan Baitullah bagaimana? Itu kan masjid itu rumah Allah, masjid. Gak boleh sholat apa? Kenapa mereka mengerjakan sholat itu di sana di masjid? Saya tanya balik, lo kok tanya ke saya? Tanya ke orang sananya lah, dia mengerjakan ke saya ditanya. Bukan Maksudnya konfirmasi kali ya Ustadz. mereka yang mengerjakan sholat itilaf di masjid. Lah kok tanya ke saya? Tanya ke mereka dasarnya apa? Jangan nanya ke saya, yang saya nggak ngerjain. Iya. Maksudnya mungkin dia nanya ke Ustadz, orang Arab di sana aja sholatnya di masjid gitu. Mungkin begitu kali. Iya, artinya orang Arab di sana mengerjakan sholat di masjid pasti punya dasar kan? Pasti Itu punya kalau dia dasar. kan, Iya, iya, iya. ya kan? Kita tanya ke dia dasarnya apa? Hmm. Kalau saya nggak ada dasarnya. Iya, iya, iya. Mungkin mereka Punya dasar. berkhusus, mungkin mereka punya dasar, punya dalil. Kita juga mereka yang mungkin saya nggak tahu dalilnya. Nah, nah. Kan gitu. Nah, nah. Saya nangkap Ustadz. Ya mungkin dia benar, cuman kita nggak tahu dalilnya, makanya tanya sama yang sholat idnya di masjid ya. Oh, Iya, makanya saya tanya kan. iya, iya. Terakhir Ustadz, ini zakatnya, ini karena mau masa-masanya zakat emas itu, kalau sampai hisab dan kaulnya, kalau sampai hisab dan kaulnya, zakat emas ya Ustadz ya, apa harus dibayar setiap tahun atau sekali saja? Nisab ya Pak, nisab bukan nisab. Sorry ya, nisab. Nun. Ya Nun, nisab dan kaulnya apa harus dibayar setiap tahun atau sekali saja? Baik. Zakat itu selama dua ini terpenuhi. Saya mau tanya Pak, sholat zuhur apa sekali aja? Selama hayat di kandung badan ya sholat. Selama ada sholat zuhur Pak. Iya. Harus. Iya. Jadi, ya, al aslu fil akba, asal dari kita itu dikerjakan berulang-ulang sholat. Ya. Ada yang asal perintah itu dikerjakan sekali, haji. Oh iya, iya, iya. Ya berulang tuh, ya zakat termasuk yang berulang-ulang. Selama dua ini terpenuhi, nisab dan haul. Hari ini antum punya duit 100 juta. Gak kena zakat Pak. Secara nisab terpenuhi, tapi haulnya kan belum setahun. Iya, harus tahu. Maka nunggu tahun depan, kalau masih memenuhi nisabnya, dan berkurang, nisabnya ada yang 85 gram, ada yang 90 gram. Iya, Ini iya. beda pendapat ya. Iya. Ya. Maka selama tidak kurang dari itu, maka tahun depan keluar zakat 2,5%. Oke. Ya, tahun depannya keluar nggak? Ya, keluar lagi kalau masih memenuhi dua syarat itu, Pak. Iya. Ya kan? Pertanyaannya, orang yang zakat tahun ini, tahun depan hartanya berkurang atau bertambah? Tergantung ya. Bertambah, Pak. Oh, Karena zakat itu fungsinya membersihkan, menumbuhkan. Tumbuh kan Oh, iya? berkembang.
Maka kalau mau berkembang hartanya ya zakatnya jangan ditunda. Ya. Sebaliknya kalau mau hancur usahanya jangan bayar zakat. Ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah udah jam 7 berarti di sana. Kita sampai di sini lagi, sampai di sini Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Ya nanti kita ngobrol bentar lah dikit. Ya, untuk masalah zakat kita ada babnya ya Ustaz ya. Ini buat teman. Kenapa? Ya, untuk masalah zakat kita ada babnya tersendiri ya Ustaz ya. Ini buat teman yang bertanya, ini kebetulan live Ustaz. Untuk teman yang bertanya ditunggu sebab kita masih babu sholat, belum babu zakat. Ya. Setahun lah baru ketemu zakat. Iya. Nah, baik ya Ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang akan kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi seperti biasa, wa qul haqqu rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, fa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, karena semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya, dan umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dan kita dimaafkan, diampuni, diganti pahala berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah, Ustaz. La ilaha